Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa satu kesaksian itu banyak menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kesaksian itu menguatkan kita dalam iman sebagai anak-anak Tuhan yang percaya akan kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan itu nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat Tuhan itu masih ada. Dan salah satu orang yang mengalami mujizat Tuhan yang menurut logika kita manusia kayaknya nggak mungkin gitu loh. Tapi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Pak Gembala ini, Pak Sumiono, kita dengar kesaksiannya bagaimana musibah yang dulu dialaminya. Shalom Pak. Salam Bu Melida. Puji Tuhan ya Pak. Ya. Pak, kan saya tahu dari Porot itu kan pada cerita kalau Bapak tuh pernah jatuh ya dari lotek. Itu gimana ceritanya Pak? Oh gini Bu Melinda, tepatnya tanggal 30 Mei tahun 2020 ya, itu saya kan benahi kabel-kabel listrik karena kan dimakan tikus ya di rumah Porot itu ya. Ya, rumahnya di Porot. Oh, rumah di Porot. Baru saya memulai ya, saya itu jatuh dari plafon. Nah, jatuhnya tuh kenapa Pak? Jatuhnya itu kan ternit, saya nginjak ternit itu, jempol saya itu nyentuh ternit kan kaget. Ternitnya jatuh, saya ikut jatuh. Oh, karena terkejut aja, Iya, gitu, kaget. kaget terus jatuh. Karena kan ternit dulu itu kan tidak kuat seperti sekarang ya, sudah berat, jadi kesentuh sedikit saja sudah ambrol. Nah, saya kan kaget. Nah, ternitnya jatuh ke bawah, saya ikut jatuh. Dan saya itu karena waktu itu kan mau benahi kabel-kabel ya, saya lengkapi, saya bawa nyangklong tas ya. Itu saya lengkapi, ada tray, ada peso ya, ada tang itu di tas itu. Nah, terus saya jatuh, itu jatuhnya saya itu miring kanan. Sedangkan tas itu saya cangklong di sini sebelah kiri, ya sebelah kiri ya. Dan waktu jatuh saya itu mau coba berdiri, sama sekali tidak bisa, ya, sama sekali tidak bisa. Saya langsung teriak waktu itu. Saya bilang ibu, karena rumah saya kan dekat rumah ibu saya. Ya, supaya ibu saya dengar, saya teriak, ya, teriak ibu. Langsung ibu saya dengan kakak-kakak saya perempuan langsung mendatangi ya, atau langsung mendekati di mana saya berteriak ya. Dan waktu itu saya tergeletak ya, tapi kan ibu saya, kakak-kakak saya kan perempuan, tidak bisa nolong, nggak bisa gendong, ya tidak gitu bisa ya? ngangkat, ya. Jadi nunggu orang laki-laki, yaitu sampai kurang lebih 1 jam lebih. Pada waktu itu kan musim hujan ya. Waduh, dingin ya? Saya dingin kan jadi kembung. Akhirnya saya jadi kembung karena 1 jam lebih di udara dingin, pas waktu hujan saya di lantai terusan kedinginan itu. Itu karena setelah kami cek di ronsen ternyata esel ini sebelah kanan itu lepas. Tulang esel sini yang ya. sininya ini tuh lepas. Lepas. Bonggolnya ini lepas ya? Itu lepas dari tempatnya. Dari mangkoknya ini ya? Makanya untuk berdiri, nggak bisa ya? untuk bangun itu sakitnya minta ampun. Sakitnya minta ampun, saya jerit. Dan waktu itu setelah ada banyak tetangga yang sudah pulang dari ladang, yang laki-laki langsung ngangkat saya, ngangkat saya ke mobil, dan saya langsung diantar pulang ke rumah ini. Kebetulan yang bawa mobil itu keponakan saya sendiri itu ya, pas ada di Porot. Waktu ngangkat saya itu saja harus pelan-pelan ya, jangan sampai ini ya ganggu bagian tulang sini ya. Jadi benar-benar pelan-pelan ya. Dan waktu itu saya hari Sabtu kejadian, terus Minggu kami tidak bisa ibadah ya. Terus setelah ibadah hari Minggu kami dibawa ke rumah sakit ya, rumah sakit Kristen Ngestiwaluyo Parahan, di ronsen ya. Dari hasil ronsen ya ditemukan di sini ada tulang sini ya, mangkokannya, engselnya itu lepas dari tempatnya ya. Makanya sakitnya minta ampun, pokoknya yang berkaitan dengan tulang itu, waduh sakitnya ya. Terus waktu itu kan hari Minggu saya ronsen, dan hari Seninnya
itu kan tanggal merah, pas tanggal 1 Juni itu kan hari Pancasila. Dan terus dari Rumah Sakit Paraan kan kurang lengkap peralatannya, kami mau dirujuk di Rumah Sakit Temanggung yang lebih lengkap, tapi saya dengan istri ngomong-ngomong, saya minta di Tidar ya, di Tidar Magelang ya, yang lebih lengkap gitu. Terus dari pihak Rumah Sakit Paraan langsung komunikasi ya, cari informasi apakah kira-kira Senin itu bisa ya. Ternyata sana kasih tahu, besok kan tanggal merah, jadi kami belum bisa memastikan. Wah, tapi saya kan sudah tidak tahan. Kalau mungkin bisa dipastikan besok, mungkin saya siap. Tapi kalau masih ditunda-tunda, saya sudah tidak bisa nahan ini rasa sakit. Dan terus beberapa majelis yang ikut ngantar saya itu ngomong-ngomong dengan istri saya, gimana Bu kalau kami bawa saja ke tukang apa itu ya, pijet sangkal putung ya, sangkal putung. Langsung saya dilarikan itu di daerah Pingit. Jadi saya dilarikan ke sana di Pingit ya, benar-benar saya ya seperti orang apa ya, kan di mobil itu pakai kasur ya. Jadi saya diangkat orang 4 ya. Turun dari mobil ya itu orang 4 itu. Karena saya terlentang di kasur ya. Tuh ketika turun dari mobil mau dibawa ke tukang pijet itu ya, saya masih terlentang di kasur ya. Terus dipijet ya, ternyata memang benar sini ya, itu memang lepas dan langsung dibenahi, betulkan ya. Wah, saya jerit ya. Wah, gitu. Pas sakit banget. Saya diajak bicara ngobrol-ngobrol gini, tahu-tahu langsung diginikan. Karena nyelamur atau apa ya, biar saya tuh. Nyelamur kayak gini. Nah, setelah dibetulkan ini, baru saya bisa duduk. Sebelumnya saya tidak bisa duduk. Baru setelah ini engsel ini dikembalikan ke posisi semula, ya itu baru saya bisa duduk ya. Tapi belum bisa berdiri. Ya. Jadi waktu itu ada tiang, ya. Di depan saya itu ada tiang, saya disuruh latihan terapi ya. Itu berdiri duduk itu sambil pegangan tiang itu. Tapi itu masih kepayahan, masih sakit sekali itu, sakit sekali ya. Nah, terus itu berjalannya waktu 1 minggu lagi saya kontrol lagi ke sana, ya kontrol lagi ke sana. Itu pun ya masih kesakitan. Saya disuruh balik ya, dipaksa sama tukang pijet itu ya. Wah, saya itu ya teriak-teriak itu, disuruh balik itu memang kesakitan itu ya. Dari situ ya, tapi saya yang benar-benar yang menjadi apa ya, yang terus kami ingat, sekalipun dalam kondisi seperti itu, saya terus punya semangat, saya terus punya iman yang teguh, dan saya terus katakan bahwa saya harus bisa jalan seperti semula. Itu terus kami katakan ya. Karena memang waktu itu saya sama sekali tidak bisa jalan ya. Dan beberapa hari kemudian itu saya jalan pakai krek ya. Pakai krek latihan ya. Terus kadang-kadang khotbah juga pakai krek ya. Pakai krek ya. Krek itu berjalan kurang lebih dari sejak kejadian sampai ya, sampai saya itu bisa lepas dari krek itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan itu saya lepas dari krek. Nah, ketika saya pertama-tama ya mau mencoba lepas dari krek itu ya, saya secara manusia tuh khawatir ya, khawatir. Jangan-jangan setelah lepas dari krek langsung saya sentior atau apa gitu ya. Ternyata setelah saya coba lepas dari krek, kok saya bisa berdiri, bisa jalan melangkahkan kaki tanpa bantuan alat, kok saya bisa, waduh senangnya. Wah, puji Tuhan ya. Senangnya itu saya, waduh itu tidak bisa saya nilai dengan harta benda. Amin. Tidak bisa saya nilai dengan harta benda. Kemudian hari Minggunya saya bisa melayani tanpa krek, tanpa bantuan alat, ya. Wah, saya semakin menggebu-menggebu pelayanan karena apa yang kami sampaikan firman Tuhan itu benar-benar kami alami. Betul. Benar-benar kami alami karena secara medis kami harus menjalani operasi sebetulnya. Kami harus benar-benar istirahat total, paling enggak itu 1 bulan.
untuk memulihkan ini benar-benar supaya tidak ganggu, supaya pulih ke tempatnya, supaya nggak bergeser, ya paling nggak itu 1 bulan. Tapi puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, tanpa operasi sekarang saya sudah pulih. Ya, luar Sudah biasa. bisa jalan dengan normal, ya, sudah bisa melayani berdiri dengan tegak, ya, sudah bisa ya mengendarai mobil sendiri. Ya, kalau dulu mengendarai mobil juga sanggup krek, ya, sanggup krek. Harus bawa truk ya. Iya, bawa Begitu krek. nyampe harus Iya. pasang truk dulu. Pasang turun krek. dulu ya. Waduh, susah sekali kalau kemana-mana pakai krek. Tapi sekarang kami sudah lepas. Waduh, itu benar-benar berkat kemurahan Tuhan yang kami alami, ya. Makanya saya kalau merenungkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pembelaan Tuhan, kami tidak bisa membalas apa-apa. Kami hanya bisa membawa hidup kami ini menyerahkan sepenuhnya untuk bisa melayani pekerjaan. Amin. Karena ya melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau kami masih bisa bersama-sama keluarga, jemaat, saudara-saudara seiman, itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka kehidupan yang Tuhan masih beri kepada kami persembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Ya, benar-benar kami persembahkan untuk Tuhan. Ya. Karena saya ingat ya, 3 tahun yang lalu hidup saya seperti itu, ya. Iya, betul. Waduh, yang namanya sakit itu memang tidak enak. Ya, di rumah terus itu memang tidak enak. Terus sekarang sudah sehat, ya. Makanya ketika ada teman-teman yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit, kami bisa berbagi pengalaman. Ya. Kami bisa memberikan masukan, memotivasi, memberi semangat untuk terus mengandalkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian kesaksian sedikit yang kami bisa bagikan. Doa kami kesaksian ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wow, ini luar biasa ya kesaksian. Karena kalau menurut logika medis ya, ya tulang bonggol ini yang lepas dari mangkoknya, ya ini nggak bisa dibalikan kalau tidak dioperasi ya. Dan ini juga kalau urut juga kalau salah-salah malah tambah sakit itu. Iya, bisa kena sarafnya lah, kena ada apa lagi, kena apa lagi, aduh sakitnya minta ampun. Dan sedangkan bisa jalannya juga ndak normal, bisa ndak tegak. Betul. Iya, kadang-kadang. Tapi saya bersyukur ini jalannya bisa normal, bisa tegak. Karena kalau lihat Pak, makanya seperti di tim kita Pak Agung yang beliau itu pernah terpeleset aja, itu pengaruhnya besar sampai bertahun-tahun sampai sekarang dia jalannya menahan sakit. Jalan juga tertatih-tatih, mana lagi badannya besar gitu ya. Berjalan tuh dengan tertatih-tatih sangat kesakitan gitu loh. Nah, apa yang sampai bonggolnya lepas gitu, Tuhan pulihkan dengan cara yang luar biasa itu. Nah, makanya kalau kesaksian itu perlu kita sampaikan, karena dengan kesaksian itu juga menjadi satu penguatan iman buat Bapak Ibu Saudara yang mendengar kesaksian kami. Karena apa yang kesaksian-kesaksian yang kami sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, kesaksian-kesaksian yang benar-benar kami mengalami, apa yang kami alami itu yang kami bagikan pada Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan kita Allah Bapa yang baik, Dia sangat baik loh. Pemeliharaannya, perlindungannya sempurna. Itu luar biasa yang kita sore hari ini bisa dengar bagaimana kesaksian dari Pak Sumiono. Pertolongan Tuhan yang tidak disangka-sangka, tapi saya percaya gini loh. Doa orang yang benar bila yakin dan percaya didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita itu hidup kita benar di hadapan Tuhan, apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Makanya Bu, ketika kami menderita sakit, terus ada saudara-saudara seiman yang datang, apalagi hamba-hamba Tuhan yang datang, yang saya minta satu, doakan dulu saya. Doakan dulu saya sebelum pamit. Dan saya rasakan dari hasil doa itu benar-benar mendatangkan kuasa Tuhan. Amin. Mendatangkan kuasa Tuhan, ya. Luar biasa. Luar biasa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya tidak bisa menggambarkan apa lah, seperti apa ya.
keajaiban, keindahan tuh keajaiban Tuhan itu saya tidak bisa menggambarkan ya. Tidak bisa kita gambarkan dengan apa yang ada di dunia ini ya. Kadang-kadang pertolongan Tuhan itu datang tuh tanpa kita sadari. Iya. Itu tahu-tahu aja kok bisa ya gini ya. Ya seperti kesaksian-kesaksian saya yang dilalui yang kemarin-kemarin juga, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya juga ya. Yang saya tidak sangka, yang wajan, panci yang sudah saya masukin gudang dan itu udah 23 tahun saya beli dan waktu pertama kali aja pakai, setelah itu tersimpan lama sekali dan ternyata ketika COVID datang ada rencana Tuhan di balik itu. Ketika saya susah, saya mau minta uang sama siapa? Sudah nggak boleh kerja kan, nggak boleh ketemu orang, sedangkan saya orang marketing yang tiap hari saya jumpa dengan orang, senang menyampaikan presentasi tentang ya asuransi ya, iya, produk-produk kesehatan juga iya gitu ya. Intinya saya itu senang bekerja di lapangan gitu. Saya tidak nyangka bahwa satu waktu Tuhan akan memberikan saya berkat lewat catering. Itu di luar dari rencana dan bayangan saya. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan itu merancangkan perjalanan hidup kita, bahkan berkat-berkat kita itu semuanya sejak Tuhan taruh kita dalam rahim ibu kita gitu. Itu luar biasa sekali Tuhan loh. Kalau semakin hari kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, wow, Tuhan kita tuh Allah yang luar biasa dahsyat perbuatannya. Dan itu yang menguatkan iman saya, iman percaya saya. Dan saya mau terus menginjili bapaknya anak-anak saya maupun anak-anak saya, walaupun mereka masih menolak, tapi saya percaya firman yang kita lepaskan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadilah pelaku amanat agung yang utama. Itu utama itu. Karena kalau kita berbuat baik seperti apapun tidak menyelamatkan kita. Karena bukan itu yang Tuhan tuntut dari kita ya. Yang Tuhan tuntut adalah buah-buah pertobatan kita. Apa yang sudah kita hasilkan. Jadi kalau kita merupakan carang yang menempel pada pokok anggur yang hidup itu, harusnya kan kita bertumbuh subur dan berbuah ya. Buah Bapak Ibu Saudara apa? Ayo lakukan apa yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin di kota besar dan sibuk bekerja, tapi punya dana, punya uang, ayo taburlah untuk pekerjaan Tuhan. Kami siap menampung berkat dari Bapak Ibu Saudara untuk khususnya saat ini untuk pembangunan gedung sekolah minggu di Dusun Kemiri yang digembalai oleh Bapak Sumiono dan istrinya Ibu Ida. Dan Bapak Ibu Saudara bisa transfer di bawah di rekening ini ya, supaya kita bisa salurkan membantu mereka di sini, supaya anak-anak sekolah minggu punya tempat yang layak untuk beribadah, jadi tidak bercampur dengan orang-orang dewasa. Jadi kasihan juga anak-anak sekolah minggu kan, kalau begitu mereka juga butuh dibimbing, dididik dari kecil, diberi fondasi yang kuat, supaya ketika mereka dewasa nanti iman percaya mereka tetap kukuh. Demikian Bapak Ibu Saudara, saya akhiri kesaksian sore hari ini dari Bapak Pendeta Sumiono yang gembala di GPDI Ebenezer Dusun Kemiri, yang luar biasa pengalamannya beliau. Apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.